menyampaikan materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema seminar kita hari ini adalah menyangkut dengan pencegahan penyakit degeneratif secara alami bagi lansia atau pralansia. Tentu ini sangat menarik dan sangat menantang. Kenapa? Kalau sudah tua itu pasti. Kenapa pasti? Karena secara biologis ketika kita baru dilahirkan, tentu nanti ada berhubungan dengan faktor usia. Kalau umur kita ditakdirkan sampai tua gitu. Jadi tentu nanti kita juga harus bisa memahami bahwa dalam siklus hidup manusia itu dari lahir sampai dengan mohon maaf meninggal atau mati, tentu kita pasti banyak mengalami yang masalah sakit, masalah sehat, dan itulah dinamika kehidupan kita. Baik, sekarang saya akan masuk kepada materi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau berbicara kita tentang sehat, seandainya saya tanya kepada semua yang hadir saat ini, apakah Bapak Ibu sehat semua? Dan saya yakin Bapak Ibu bilang sehat. Tetapi apakah yang sebenarnya arti sehat? Mana sehat yang sesungguhnya? Inilah yang kita harus sampaikan. Kenapa? Sehat itu bukan hanya fisik Bapak Ibu. Sehat fisik itu hanya 20% dari semua dimensi sehat yang kita harus tahu. Makanya sehat yang sesungguhnya itu ada 5 dimensi. Yang pertama adalah sehat secara jasmani, sehat secara fisik. Kalau kita berbicara sehat secara fisik, inilah fungsi para dokter diciptakan atau dilahirkan oleh perguruan tinggi untuk mengobati. Yang lebih utama adalah tentang fisik. Apakah sehat fisik saja sudah cukup? Belum tahu Bapak. Makanya diperlukan dimensi sehat yang kedua, namanya sehat secara rohani, sehat secara mental. Kenapa? Bisa jadi fisiknya sehat, bisa jadi casingnya sehat, tetapi jiwanya tidak sehat, mentalnya tidak sehat, rohaninya tidak sehat. Maka lahir lagi yang namanya adalah dokter ahli jiwa, psikiater, atau juga mungkin ada hubungan dengan psikolog. Kenapa? Kita lihat orangnya sehat-sehat saja, tetapi ternyata ada yang tidak sehat. Makanya oleh pendiri bangsa kita, kebetulan hari ini kita sedang di dalam memperingati HUT kemerdekaan yang ke-79, itu amanah ini dijelaskan di dalam lagu Indonesia Raya. Sehatlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya sehat secara jiwa, secara rohani, jauh lebih penting daripada sehat secara jasmani, secara fisik. Apakah itu sudah cukup? Belum lagi Bapak Ibu. Itu baru 40% baru sehat kita. Kenapa? Jika fisiknya sehat, rohaninya sehat, sementara sosialnya tidak sehat, ini jadi masalah besar. Kenapa? Karena manusia itu ditakdirkan menjadi makhluk sosial yang harus saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga dibutuhkan namanya sehat secara sosial. Karena kita adalah makhluk sosial. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat secara sosial. Apakah sudah cukup? Belum juga Bapak Ibu. Karena kita manusia biasa, butuh makan, butuh minum, penting perlu sehat secara ekonomi. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Valentino Dinsi tadi, luar biasa, itu adalah berhubungan dengan sehat secara ekonomi. Kenapa? Seseorang yang tidak sehat ekonominya, pasti nanti berujung rohaninya tidak sehat, pasti berujung fisiknya juga tak sehat. Karena semuanya berkaitan. Kenapa? Misalnya kita nggak ada uang hari ini, lantas gimana? Ya nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama bisa sakit emah. Asam lambungnya naik. Ini buktinya sehat secara ekonomi
berpengaruh kepada sehat secara fisik. Kalau fisiknya sudah kena, nanti jiwanya juga kena. Kenapa? Ya lama-lama bisa jadi gila kita. Yang kelima, yang terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu, adalah sehat secara spiritual. Jika kita manusia adalah orang yang mengaku beragama, makanya kita penting berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan pencipta kita. Jika kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak sehat secara spiritual. Makanya penting menjalankan agama bagi kita untuk bisa sehat secara sempurna. Makanya dimensi sehat itu ada sehat secara fisik, secara rohani atau mental atau jiwa, sosial, ekonomi, dan spiritual. Itulah dimensi sehat yang sebenarnya. Karena satu sama lain saling berintegrasi dan saling berhubungan Bapak Ibu. Makanya sehat adalah bukan hanya kita sehat secara fisik, bukan hanya ada gangguan dalam tubuh kita, tetapi adalah semua fungsi organ tubuh kita berjalan dengan normal dan kita tidak punya keluhan apapun. Itulah yang sehat sebenarnya Bapak Ibu. Saya masuk ke bagian yang kedua tentang asal-usul penyakit Bapak Ibu. Ini yang sangat penting. Kenapa? Jika Bapak Ibu mengenal dan mengetahui asal-usul penyakit, maka Bapak Ibu akan bisa mencegahnya. Minimal bisa dicegah 90% Bapak Ibu. Kalau tidak hampir 100%, minimal bisa dicegah 90%. Kenapa? Kalau penyebabnya tahu, asal-usul penyakitnya tahu, maka kita pasti tahu bagaimana cara mencegahnya. Dan inilah rahasia ilmu kedokteran, dan inilah rahasia ilmu kesehatan yang penting Bapak Ibu ketahui untuk diri sendiri, untuk keluarga Bapak Ibu, untuk masyarakat Bapak Ibu, untuk komunitas Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah penyakit itu berasal dari penyakit genetika. Apa itu penyakit genetika? Adalah penyakit yang diturunkan dari dua orang tua kita Bapak Ibu, dari ayah dan ibu kita. Kenapa? Karena penyakit ini diturunkan lewat kromosom, lewat genetika, sehingga kita yang terlahir ini akan mewariskan penyakit-penyakit keturunan yang berasal dari dua orang tua kita. Lantas bagaimana cara mencegahnya? Karena kita sudah ada. Bagaimana cara mencegahnya? Adalah jangan salah memilih jodoh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu salah memilih jodoh, maka menyesal seumur hidup dan kemungkinan kita akan menderita penyakit yang bisa diturunkan lewat genetika. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Maksudnya adalah jika kita menderita penyakit asma, penyakit sesak napas misalnya, yang secara genetika ada hubungan, menikah dengan orang yang juga sakit asma, maka secara teori genetika 75% dari anak yang kita lahirkan maka akan berpotensi menderita penyakit asma juga Bapak Ibu. Makanya kalau menikah jangan mencari penyakit, jangan mencari pasangan yang penyakitnya sama secara genetika supaya tidak muncul di anak-anak. Itu caranya Bapak Ibu. Kalau yang kita sudah ada nih, bagaimana cara mencegahnya? Hindari faktor pencetus penyakitnya. Ini penting. Inilah faktor preventif, faktor pencegahan. Ketika misalnya kita sakit, faktornya berpengaruh misalnya cuaca dingin. Jangan keluar rumah kalau hari dingin. Faktor makanan tertentu. Jangan makan makanan tertentu itu. Dan sebagainya. Makanya kita harus menghindari faktor pencetus terhadap penyakit yang bersumber dari genetika itu. Itu adalah satu penyebab penyakit atau asal-usul penyakit. Yang kedua adalah penyakit ruda paksa. Apa itu penyakit ruda paksa? Adalah penyakit yang disebabkan oleh kealfaan kita, kelalaian kita, sehingga menimbulkan penyakit. Apa contohnya? Bagi Bapak Ibu yang sedang bekerja di dapur, ibu-ibu yang sedang bekerja memasak dan sebagainya, sedang mengiris bawang dan sebagainya, karena tidak fokus, karena tidak konsentrasi, lalai, sehingga tangan bisa teriris. Akibatnya luka, akibatnya bisa dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Itu buktinya kealpaan kita. Misalnya Bapak Ibu yang sedang membawa mobil, yang sedang membawa motor dan sebagainya, tidak konsentrasi dalam
membawa mobil atau motor tersebut, atau tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tentu tiga kemungkinannya. Bisa kita menabrak orang, bisa kita ditabrak orang, atau kita mungkin masuk ke dalam parit atau masuk ke dalam jurang dan sebagainya. Akibatnya bisa apa? Bisa menimbulkan penyakit, patah tulang, bahkan bisa meninggal. Bagaimana caranya? Makanya fokus di setiap pekerjaan, ikuti aturan atau rambu-rambu yang ada. Yang ketiga apa? Sebab atau asal-usul penyakit ini. Asal penyakit itu yang ketiga adalah penyakit infeksi, Bapak Ibu. Apa itu? Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh kita diserang oleh mikroorganisme berupa bisa virus, bakteri, jamur, atau parasit. 4 jenis saja Bapak Ibu. Di saat tubuh kita, daya tahan tubuhnya melemah atau berkurang, maka kita nanti akan mudah diserang penyakit itu. Bagaimana cara mencegahnya Bapak Ibu? Makanya kita penting untuk melakukan olahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menjaga kebugaran kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya itu tentu ya mungkin ada suplemen dan sebagainya. Yang penting jaga pertahanan tubuh kita agar jangan kita mudah diserang penyakit infeksi itu. Makanya penting kita untuk menjaga kesehatan kita. Yang keempat apa? Asal-usul penyakit atau sumber penyakit itu berasal dari penyakit yang namanya penyakit alergi. Apa itu penyakit alergi? Adalah penyakit di mana adanya reaksi yang berlebihan dari tubuh dari benda asing, sehingga kita menimbulkan alergi dengan tanda-tanda ya gatal-gatal, ya bengkak, bahkan bisa shock dan sebagainya. Bagaimana cara mencegahnya? Mencegahnya dengan cara menghindari faktor penyebab alergi tersebut. Kemudian kalau untuk yang masalah penyakit infeksi, bagaimana cara mencegahnya? Tentu dengan meningkatkan imunitas kita. Ya, tentu nanti ada hubungan dengan produk-produk tertentu seperti hemohim dan sebagainya. Kemudian juga bisa kita melakukan imunisasi agar kita ada antibodi dalam tubuh kita. Kemudian juga menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa tercegah dari penyakit yang namanya infeksi. Kalau untuk alergi adalah bagaimana kita menghindari penyakit itu. Tetapi kita kepengen melanggar alerginya. Bagaimana cara mencegahnya? Diminum dulu obat anti alerginya, baru kita langgar alerginya. Seperti apa contohnya? Misalnya Bapak Ibu jelas alergi makan udang. Jika makan udang pasti gatal-gatal badannya. Sementara makanan nggak ada, cuma hanya udang yang ada di rumah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu makan dulu, Bapak Ibu minum dulu obat anti alerginya, baru dimakan udangnya. Kenapa? Di tubuh kita sudah ada antinya. Yang terakhir Bapak Ibu adalah penyakit degeneratif. Inilah yang pokok bahasan utama kita di dalam seminar ini. Apa itu penyakit degeneratif? Adalah penyakit yang disebabkan oleh mundurnya atau berkurangnya fungsi organ tubuh, faktor bertambah usianya umur kita. Ini adalah penyakit yang sebagai faktor umur namanya Bapak Ibu. Kapan proses ini terjadi? Ketika umur kita sudah mulai masuk 40 tahun ke atas, prosesnya sudah mulai muncul. Tetapi mungkin gejalanya belum muncul. Apa contohnya? Misalnya Bapak Ibu penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit stroke, gagal ginjal, serangan jantung, gagal jantung, penyakit autoimun, dan sebagainya Bapak Ibu. Inilah penting yang kita sampaikan. Ketika kita bisa menjaga atau mungkin paling tidak menekan risiko daripada penyakit degeneratif ini, tentu penyakit ini akan mudah kita tangani dan akan gampang kita kelola. Ini adalah penyakit yang muncul akibat bertambah usia kita, yaitu akibat dari berkurangnya fungsi organ tubuh kita, faktor umur tadi Bapak Ibu. Makanya penting kita untuk mengetahui penyakit degeneratif ini, kita mengetahui bagaimana cara untuk mencegahnya. Bagaimana caranya? Inilah yang namanya disebut dengan PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Seperti Bapak Ibu, ketika kita sudah berusia 40 tahun ke atas,
minimal ya sekurang-kurangnya 1 kali setahun kita harus medical check up. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui kondisi badan kita meskipun tidak ada keluhan. Untuk apa? Agar seandainya ditemukan penyakit di diri kita, itu kita gampang mencegahnya agar jangan bertambah berlanjut, jangan bertambah kronis penyakitnya. Nah, ini penting. Yang kedua, dengan cara apa lagi? Dengan olahraga, dengan mengatur diet. Dengan apa lagi? Dengan merubah perilaku yang tidak sehat seperti supaya kita sehat. Ya, seperti kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Contohnya Bapak Ibu, menurut penelitian bahwa jika seseorang tidak mau makan sayur dan buah selama 20 tahun Bapak Ibu, itu siap-siap menderita kanker kolon Bapak Ibu. Itu risikonya. Berapa risikonya? 20 kali lipat dibanding orang yang tidak suka makan sayur dan buah. Untuk itu penting kita kalau mau makan makanan tertentu harus berimbang. Makanya Bapak Ibu, kita penting kembali ke herbal. Kita penting kembali ke hal-hal yang alami. Kenapa? Karena herbal adalah bagian dari obat dan juga bisa untuk mencegah penyakit. Kalau kita lihat sejarah kita Bapak Ibu, bangsa kita Indonesia, bahwa ternyata 80% herbal dunia ini Bapak Ibu ada di Indonesia, Bapak. 80% herbal dunia ada di Indonesia. Makanya kita dijajah oleh bangsa asing gara-gara herbal ini, Bapak. Untuk itu, kenapa kita tidak manfaatkan herbal yang ada ini untuk menjaga kesehatan kita, untuk mencegah penyakit yang ada sama kita. Nah, tentu nanti kita juga akan bisa mencari cara agar herbal kita ini bisa mendunia. Saat ini Bapak Ibu ada namanya perusahaan Atomi yang saat ini juga mempunyai herbal itu kualitas nomor 1 di dunia Bapak Ibu, yang bisa nanti Bapak Ibu manfaatkan di dalam menjaga kesehatan Bapak Ibu. Apa contohnya? Adalah hemohim. Karena hemohim ini Bapak Ibu itu terbuat dari 3 komponen. Yang pertama Angelica gigac, Nadium officinale, dan Paeonia japonica. Ada 3 ini adalah semuanya bahan alami dan ini adalah kualitas terbaik nomor 1 di dunia dan sudah dipatenkan 21 paten di 7 negara Bapak Ibu. Apa fungsinya? Meningkatkan energi penggunanya, meningkatkan sistem imunitas tubuh sebagai anti kanker, antioksidan, dan satu lagi yang paling istimewa adalah tidak ada efek samping sama sekali karena dia berbahan herbal dan alami sehingga tidak ada alergi sama kita. Tidak ada orang-orang tertentu yang berpantangan untuk mengkonsumsi ini. Kemudian juga bisa menjadi obat anti kanker, anti diabetes, autoimun, untuk penyakit radang paru, gastritis, bagi yang sudah tua, yang sudah pikun atau demensia, bisa juga untuk melakukan upaya pencegahan. Kemudian Bapak Ibu, secara ilmiah sudah dibuktikan oleh KAERI, yaitu Korea Atomic Energy Research Institute, yaitu lembaga riset terbesar setelah NASA Amerika Serikat. Mungkin ini pemaparan saya, mungkin kita lanjutkan diskusi Bapak Ibu. Saya yakin banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Semoga materi saya ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.